Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Seperti biasa saya ingat kembali untuk dinyalakan kameranya ya. Tolong di on kameranya. Jadi nanti di video terlihat wajah-wajah kalian yang ganteng, yang cantik. Ya. Jadi saya bisa tahu nih kalian aktif atau tidak di Zoom-nya. Jadi kelihatan kalian memperhatikan atau tidak. Oke. Jadi tolong diaktifkan fitur kameranya. Saya absen dulu. Yang hadir hari ini ada Adrian, Airin, Arvel, Fajri, Ica, Khaira, Nindya, Nur. Masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa, anak-anak? Kita membahas tentang getaran, Pak. Getaran, betul. Kita membahas tentang getaran. Ada yang masih ingat apa pengertian dari getaran? Pengertian getaran, ada yang ingat pengertian dari getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik dari titik kesetimbangan. Oke, gerakan bolak-balik terhadap titik kesetimbangan ya, itu adalah pengertian dari getaran. Ini yang lain mana ini wajahnya on cam? Rudi, Yusuf, Omar, Ica, Airin. Di on cam aja nak, dibuka ya. Nah begitu kan. Oke, kita akan melihat video tentang gelombang. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Ini saya akan menampilkan video gelombang. Share. Sudah kelihatan tulisan gelombang air laut? Sudah terlihat? Terlihat nggak? Oke. Ya buka aja mic-nya ini biar ada direspon kalau jadi saya tahu. Oke, kita mulai ya. Sekarang yang kedua.
Oke. Ya, kita melihat tadi ya. Ada Gelombang air, Pak. ya gelombang air di mana tuh biasanya? Karena ini pertanyaan saya adalah apa bedanya ya gelombang air laut dengan gelombang tsunami? Tinggi gelombang. Nah, tinggi gelombang. Selain itu, apalagi selain tinggi gelombangnya, Ca? Bagus. Ya, Apaan, Vel? cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Karena cuacanya juga. Oh, karena cuaca tingginya. Apalagi? Penyebab terjadinya, Pak. Penyebab terjadinya. Siapa tuh? Kaira ya, penyebab terjadinya. Kalau gelombang air laut, penyebabnya apa? Karena ada gempa di dasar laut. Kalau tsunami? Kalau tsunami karena ada gempa di dasar Benar, laut. Kalau oke. gelombang karena adanya pengaruh dari angin. Nah, kalau angin bisa juga gravitasi ya, gravitasi bulan. Kalau gelombang pasang itu ya, nah bisa juga seperti itu ya. Jadi bisa juga pengaruhnya. Tapi selain itu masih ada lagi nggak? Ada yang berbeda apanya? Kecepatannya. Nah itu ya kecepatannya. Mungkin nggak kita mencegah terjadinya tsunami? Enggak. Atau tidak? Enggak, Pak. Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kuasa ilahi, Pak. Bahasa ilahi. Benar ya. Ais, belum semangat pembelajaran ini. Coba nih, saya mau tanya nih, biar kalian semangat ya. Saya punya pertanyaan. Orang ketiga, ya. Kalau orang pertamanya saya, orang keduanya Arvel, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya saya. Ya, bagus. Cak, yang lain ngerti nggak? Enggak paham, Pak. Nggak paham. Ulang ya, saya ulang ya. Sekarang nanti akan saya bagi kelompok ya. Kelompoknya tadi 4-4-4. Nanti ada yang 3 ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat ini video. Oke, kelihatan nggak gambarnya sudah? Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Kalau saya gerakan seperti ini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Ini masuk ke dalam gelombang transversal atau gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Nah, baik kan? Nah, lihat apa perbedaannya? Nah, sekarang kalau frekuensinya yang saya ganti. Frekuensinya saya ganti. Ya. Ini frekuensinya 0,5. Saya ganti menjadi 1. Lihat, pada saat hijau naik, langsung kita start. 1. Nah, tuh lihat. Perhatikan. Oke, semua dapat. Oke, kita akan beri room. Selamat berdiskusi. Silakan join di grupnya masing-masing. Ayo, coba. Ada yang mau memaparkan jawabannya? Berdua nggak apa-apa? Saling membantu memaparkan. Kalau gelombang air laut, gelombangnya lebih kecil. Kalau tsunami, gelombangnya lebih besar. Dan kecepatannya, kalau tsunami kecepatannya juga lebih besar. Tsunami itu terjadi karena aktivitas atau pergerakan lempeng tektonik atau vulkanik yang ada di bawah laut. Jadi menghindari terjadinya dampak tsunami kepada warganya yang akan terdampak itu,
Biasanya sih akan ada sirene peringatan atau himbauan agar para warga naik ke tempat atau daratan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana caranya agar waktu yang diperlukan agar menjadi lebih dengan cara menambahkan frekuensinya, Pak? Oke, dengan cara menambahkan frekuensi. Kalau amplitudo pengaruh nggak, Omar? Detik juga. Ya kan? Artinya apa? Artinya sebenarnya amplitudo ini tidak berpengaruh terhadap kecepatan, ya kan? Nah, yang berpengaruh itu adalah frekuensinya. Dipengaruhi oleh V lambda dibagi periode lambda itu panjang gelombang. Kemarin sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Atau dikali F. Atau dikali F. Semakin besar frekuensinya, maka kecepatannya juga akan semakin besar. Jadi frekuensi itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan. Kalau makin besar frekuensinya, kecepatannya akan semakin besar. Nah, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Mungkin nggak kita mengantisipasi terjadinya bencana tsunami? Nggak bisa mencegah ya, tapi mungkin mengantisipasi terjadinya bencana tsunami. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kita memahami gelombang itu tersebut. Apa yang kita pahami mulai dari amplitudonya. Kenapa? Karena amplitudo gelombang di awal tadi kalau kalian lihat videonya itu sebenarnya kecil, ya. Tapi karena energi yang dihasilkan oleh gelombang tsunami tersebut besar, ya, sehingga di awal ketika terjadi panas itu kecepatannya sangat besar, ya. Tetapi gelombangnya, amplitudo gelombangnya kecil, ya, tidak terlalu tinggi. Tapi ketika sampai di bibir pantai, ya, energi itu tersalurkan besarnya sama. Tapi ketika sampai di bibir pantai, kecepatannya melambat, tapi amplitudonya atau tinggi gelombangnya sangat besar, sehingga sangat tinggi, ya, sehingga akhirnya sangat berbahaya. Dengan memahami frekuensi, kita bisa menghitung berapa kecepatan dan mampu memahami konsep tentang gelombang dan bentuk-bentuk gelombang. Jadi itu nanti akan dikumpulkan di Google Classroom atau via grup WhatsApp atau. Oke, tugasnya nanti akan saya share juga. Saya akan saya share tugasnya yang nanti akan saya berikan. Kalian kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya itu kita akan belajar tentang bunyi. Oke ya, mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun di masa pandemi ini kita belajar secara Zoom. Oke, kita tutup dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk semua dan membawa keberkahan untuk kita semua. Ya, ilmunya walaupun sedikit tapi bermanfaat dan bisa diserap oleh kalian sehingga kalian tidak lupa ya, nggak dilupain ya ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Tutup dengan doa, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.